Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi washabihi wa man walah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah di kesempatan kali ini kita masih bisa dipertemukan dengan saya Aden Langkin yang tidak bosan-bosan menemani abang saya yang ganteng Abdul Aziz Jazuli. Masalah. Alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwata illa billah. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwata illa billah. La ilaha illallah wa ta'limna fil intifa' wa dzikra wa tadhkir wal ifadah wal istifadah. Wal hasa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair. Tiqa awashihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para hadirin, para pemirsa, para subscriber yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang mudah-mudahan selalu diberi kesehatan, selalu diberi limpahan rezeki, baik rezeki yang zahir maupun batin. Amin. Dan selalu mendapatkan lindungan dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya di sini kita di sini bersama-sama belajar, bersama-sama mengajak, bersama-sama thalabul ilmi, yaitu menggugurkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Thalabul ilma minal mahdi ilal lahdi. Biasa di awal ada ini yang dulu, ada bunyinya dulu ya, biar kelihatan berisi. Alhamdulillah, insyaallah pada malam hari ini kita melanjutkan pengajian An-Nahjul Atam fi Tabyibil Hikam, dan pengajian ini pengajian yang ke-7 ya. Mudah-mudahan kita selalu diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melanjutkan sampai akhir kitab, terutama pengajian kitab ini ya. Dan kita sampai pada bab yang baru sekarang, Kang Aden. Ya. Nah, Bab baru Gus ya. bab baru di halaman 14. Halaman 14. Itu babul ikhlasi fil amal, bab baru. Karena di bab yang pertama kita sudah membahas tentang hikmah-hikmah tentang taubat, dan kurang lebih ada berapa hikmah kemarin, ada 8 hikmah. Dan pengajian atau uraian dari hikmah-hikmah tersebut bisa dibuka kembali di channel YouTube Aden Langkin Bengkel Hati Ya, Padepokan Bengkel Hati. Padepokan Bengkel Hati, atau di channel saya sendiri Abdul Aziz Jazuli. Di situ bisa disaksikan, dibuka kembali, diputar di channel YouTube tersebut. Sebelum kita mulai, mari kita hadiahkan Al-Fatihah kepada mu'alliful kitab Syekh Ali bin Husamuddin Al-Muttaqi Al-Hindi rahimahullah, juga sahibul asal yaitu Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah ta'ala, dan juga para syurah, para ulama, para komentator yang mengomentari kitab hikam ini, serta semua guru kita, semua orang tua kita, semua saudara kita, semua muslimin dan muslimat. Al-hadini wa la kulli niyatin shalihah wa ala man walihi aslam salihin wa la hadratin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala
ila qala babul ikhlasi fil amal, halaman 14 ada. Babul ikhlasi fil amal utawi babul ikhlasi utawi iki iku bab mertelaken ikhlas fil amali ing dalam amal. Jadi bab ini menjelaskan tentang hikmah-hikmah yang menguraikan tentang keikhlasan dalam beramal. Ya, jadi sebelum kita masuk pada hikmahnya, kita harus terlebih dahulu mengetahui apa itu ikhlas. Itu sehingga ketika kita sudah mengetahui ikhlas dan kita sudah memiliki amalan-amalan ibadah, baik itu puasa, baik itu sedekah, baik itu menuntut ilmu dan lain sebagainya, kita bisa memupuk amal ibadah kita dengan keikhlasan tersebut. Oke. Apa itu ikhlas? Dan menurut Syekh Ibnu Ajibah rahimahullah ta'ala, dalam kitabnya Iqadul Himam, dia mengatakan al-ikhlasu ifradul qalbi li ibadatir rabbi. Ifrad, fardun itu apa? Fardun itu satu mufrad kan. Jadi kalau ifradul qalbi, menyatukan hati li ibadatir rabbi, untuk beribadah kepada Tuhan, kepada Allah. Maksudnya ketetapan hati untuk hanya beribadah kepada Allah. Ini cukup ringkas redaksinya, tetapi pemaknaannya cukup luas. Nah, karena ketika kita menetapkan hati untuk menyembah kepada Tuhan Allah, otomatis di sana terdapat orang yang menetapkan hatinya untuk beribadah kepada selain Tuhan. Apa itu? Beribadah mengharapkan surga, beribadah mengharapkan neraka. Ya. Beribadah mengharapkan rezeki yang melimpah, beribadah mengharapkan dihindarkan dari neraka, beribadah mengharapkan apalagi kenikmatan yang melimpah, rezeki yang melimpah dan lain sebagainya. Nah, itu bisa jadi orang-orang yang seperti ini tidak masuk dalam kategori orang-orang yang ikhlas. Kenapa? Ya karena pada hakikatnya ikhlas itu adalah menetapkan hati untuk hanya beribadah kepada Allah. Gitu. Nah, sehingga ikhlas itu bisa diungkapkan dengan redaksi yang lain, yaitu kejujuran, asidku, kejujuran yang al-mu'abbar anhu bitabarri minal hauli wal quwwah, yang mengungkapkan pembebasan diri dari upaya dan kekuatan. Maksudnya dirinya tidak memiliki upaya, dirinya tidak memiliki kekuatan dalam melakukan apapun, dalam mengharapkan apapun, dalam beramal apapun, berbuat apapun. Gitu. Sehingga ya kembali kepada kekosongan itu, nilai nol itu, mulai dari nol. Kan kalau di ini biasanya itu di pom bensin itu kan mulai dari nol Pak ya, kan gitu, mulai dari nol. Nah, kehidupan manusia juga seperti itu. Ketika dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya tetap setiap waktu, setiap saat dia itu harus mulai dari titik nol. Ya namanya kan nol itu kan tidak ada nilainya, tidak memiliki nilai. Itu sehingga manusia meskipun dia memiliki ilmu, Allah Ta'ala memberikan dia ilmu,
Allah Ta'ala memberikan dia kekayaan, Allah Ta'ala memberikan dia jabatan, memberikan dia harta yang melimpah dan lain sebagainya. Ya pada dasarnya manusia itu ya di titik nol, tidak memiliki nilai di hadapan Allah gitu. Ya, sehingga ketika dalam beribadah, ketika kita melaksanakan ibadah atau beramal atau berpuasa, berhaji dan lain sebagainya, itu ya pada hakikatnya kembali kepada titik nol gitu. Nah, cuman memang ya tidak semua manusia, tidak semua orang lah kayak kita ini itu berada pada tingkatan yang tinggi gitu, sehingga para ulama mengklasifikasikan manusia itu ada 3 golongan ya, kayak kemarin golongan orang awam, kemudian golongan orang khawas, kemudian golongan khawasul khawas yang kemarin itu ya. Ya betul. Nah, untuk ikhlas dari ketiga golongan ini juga berbeda-beda gitu penafsirannya ya, interpretasi itulah bahasa kuliah gitu. Interpretasi ya. Di sini juga disebutkan ikhlasul awam, ikhlasnya orang yang awam ya, seperti kita gitu, orang-orang yang masih dalam permulaan, itu adalah ikhrajul khalqi min muamalatil haqqi ma'atalabil huzuzid dunyawiyyati wal ukhrawiyyah. Itu mengeluarkan manusia dari bermuamalah kepada Allah. Maksudnya dia itu sudah tidak menghiraukan lagi manusia makhluk Allah ya. Ketika dia berhadapan dengan Allah, ketika dia beribadah kepada Allah, tapi meski demikian dia masih ada harapan-harapan lain yang sifatnya adalah duniawi. Seperti apa? Seperti tajdil badan, berdoa mengharap agar badannya itu sehat gitu. Rizkinya melimpah, kemudian dia di surga, dia ingin dimasukkan ke dalam surga dengan istana yang megah, kemudian bidadari yang cantik-cantik dan lain sebagainya. Ya, itu kan harapan-harapan, semua tadi itu adalah harapan baik dalam yang baik yang bersifat duniawi atau ukhrawi. Apakah salah atau tidak? Tidak salah, tidak ada salahnya. Ketika dia beramal, ya, ini tidak peduli dengan manusia, tetapi dia masih mengharapkan dari Allah balasan berupa duniawi ataupun ukhrawi, itu nggak masalah. Tetapi itu menunjukkan dirinya berada di dalam tingkatan yang mana kan gitu. Nah, orang yang seperti ini yang kayak kita gitulah, masuk dalam golongan orang awam gitu. Jadi ketika kita beribadah, kemudian di dalam ibadah ini dalam hati kita mengharapkan keinginan duniawi atau keinginan ukhrawi, berarti kita masih masuk dalam kategori orang awam. Kedua, ikhlasul khawas. Kalau ikhlasnya orang-orang yang khusus, golongan tengah ini, ahlul wasat, golongan tengah, itu mereka hanya mengharapkan balasan-balasan atau faidah-faidah yang sifatnya ukhrawi, keinginan-keinginan yang sifatnya akhirat. Seperti apa ya? Surga, neraka gitu kan. Menginginkan surga atau dijauhkan dari neraka. Gitu. Jadi ketika kita beribadah kemudian masih mengharapkan surga atau dihindarkan dari neraka, maka dia termasuk ahli tengah. Ya. Ahli wasati. Tapi yang dunianya udah digeser sama dia. Dunia sudah nggak diminta lagi gitu. Ibaratnya saya mau beribadah yang penting di akhirat saya selamat gitu ya. Kalau di dunia udah amat lah mau dikasih rezeki, banyak dilimpahkan rezekinya oleh Allah atau tidak, saya tidak peduli. Berarti orang yang seperti ini ikhlasnya adalah ikhlas dari kategori orang yang golongan tengah. Nah, berbeda dengan ikhlasnya khawasul khawas lagi. Golongan yang ketiga, khawasul khawas, yaitu ahlun nihayah atau orang yang sudah berada di golongan puncak. Gitu. Kalau mereka ikhlasnya itu ikhrajul huzuz bil kulliyah
mengeluarkan semua keinginan-keinginan secara totalitas. Sudah tidak memiliki keinginan baik duniawi atau ukhrawi gitu. Full itu mah ya. Full. Udah Full. hilang ya. Udah hilang sama sekali. Yang diinginkan sudah nggak ada lagi. Maka bagaimana ibadah mereka? Iya. Kan? Ketika mereka ikhlas beribadah, gambaran dari keikhlasan dalam beribadah mereka itu seperti apa? Tahqiqul ubudiyah, yaitu meluruskan penghambaan dirinya kepada Allah. Otomatis tadi kan berada dalam titik nol, manusia itu seharusnya berada dalam titik nol. Kalau pengibaratan ada seorang tuan dengan hamba sahayanya. Hamba sahaya ya, dia mau bisnis apapun, mau mendapatkan keuntungan sebesar apapun, meskipun dia memegang harta yang besar, hasil dari dagangannya, hasil dari bisnisnya, apakah dia itu memiliki harta tersebut? Enggak. Statusnya hamba sahaya. Hamba sahaya ya, meskipun dia memegang harta yang banyak, memegang sebuah toko ya kan, dengan barang-barang dagangan yang begitu banyak, sampai ada pembeli jual dan lain sebagainya, mendapatkan harta dan lain sebagainya, tetap nanti pada ujungnya akan dikembalikan kepada tuannya kan ya. Nah, manusia di hadapan Allah pun begitu. Nah, sehingga golongan yang tertinggi tadi itu yang disebutkan, mereka itu benar-benar memposisikan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai seorang hamba sahaya di depan tuannya. Semakin dia nurut dengan perintah Allah ya, semakin dia bisa menarik kecintaan Tuhan kepada dirinya, pada hamba sahaya ini ya, maka semakin dekatlah dirinya dengan Tuhannya. Apapun yang dia inginkan maka akan diberikan oleh Tuhannya gitu. Karena sudah dipercaya lah ya. Nah, begitu juga dengan orang-orang yang dalam kategori ahlun nihaya atau khawasul khawas atau alwasilun ilallah, orang-orang yang sudah usul pada Allah, atau khawasul khawas, orang khususnya orang-orang yang khusus, atau orang yang sudah berada dalam tingkatan yang tinggi. Ketika mereka beribadah ya seperti itu, mereka sudah tidak memiliki lagi keinginan, tidak menginginkan kehidupan duniawi atau pendukung-pendukungnya ya, seperti rizki, kekayaan dan lain sebagainya, dan juga tidak mengharapkan keinginan ukhrawi seperti surga, bidadari, istana dan lain sebagainya, udah nggak ingin sama sekali. Tapi yang mereka harapkan apa? Yang mereka harapkan ya hanya kecintaan Allah kepada dirinya gitu. Ingin dicintai oleh Allah. Bahkan mereka tidak hanya ingin dicintai, tetapi Allah itu sudah mencintai diri mereka. Nah, sehingga apa yang mereka butuhkan, baik yang sifatnya karomah atau sifatnya ilmu atau sifatnya kelebihan-kelebihan yang biasa diberikan oleh para kekasih Allah, itu ada. Cuman itu bukan sebuah tujuan utama dari ibadah mereka, bukan. Karena tujuan utama dari ibadah mereka adalah tahqiqul ubudiyah, meluruskan penghambaan diri mereka kepada Allah. Jadi beda loh antara ibadah dengan ubudiyah. Kalau ibadah itu perilaku, perbuatan. Sholat kan perbuatan, gerakan ya kan, ibadah, gerakan manusia dengan batasan-batasan tertentu yang ditujukan kepada Allah. Kalau ubudiyah itu dia merasa bahwa dia adalah seorang hamba sahaya yang tidak memiliki apapun, sehingga dia menghambakan dirinya hanya kepada penciptanya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu perbedaan antara ibadah dengan ubudiyah. Nah, sehingga dalam ayat itu ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka menyembahku. Memang cukup dengan menyembah saja.
tidak cukup. Kalau hanya sekedar menyembah, orang-orang munafik pun bisa, gitu kan. Mereka sholat sebagaimana orang-orang muslimin sholat, gitu. Mereka berzakat sebagaimana orang-orang muslimin mengeluarkan zakat. Mereka berhaji sebagaimana muslimin itu haji dan lain sebagainya. Sementara orang munafik ini adalah orang yang tidak ada iman dalam dirinya, tetapi perilaku mereka, perbuatan mereka mirip dengan orang-orang yang beriman. Kan itu. Kalau memang hanya beribadah doang, itu bisa orang munafik juga. Nah, sehingga dalam pemahaman ayat ini, illa liya'budun berarti mereka menghambakan dirinya hanya kepada Allah. Kalau menghambakan diri kan berarti secara totalitas. Tidak hanya mengingat Allah ketika dia berzikir, mengingat Allah ketika dia berpuasa, mengingat Allah ketika dia sholat, mengingat Allah ketika dia tahajud dan lain sebagainya. Tapi apa? Tetapi mengingat Allah dalam setiap saat, dalam setiap detik, bahkan setiap nafas yang ia hembuskan. Kan luar biasa. Nah, sehingga nanti kesininya dia akan mencapai sebuah makom, yaitu makom fana. Di atasnya lagi ada makom bako. Nah, nanti akan dijelaskan tenang ada dalam masalah ini. Kalau yang siap. Oke, ini belum masuk hikmah ya. Iya. Sementara udah 21 menit lagi. Lumayan ya. Tapi nggak apa-apa lah. Nah, kata beliau, al-a'malu suwarun qaimatun wa arwahuha wujudu sirril ikhlasi fiha. Al-a'malu utai pira-pira amal iku suwarun, iku pira-pira patung qaimatun kang ngadeg. Wa arwahuha lan utai pira-pira ruhe nyawane amal iku wujudu sirril ikhlas, iku wujude rahasia keikhlasan pihak ing dalam amal. Nah, dalam hikmah ini, hikmah yang pertama dari babul ikhlas, Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullahu taala menggambarkan bahwa ibadah itu atau amal-amal perbuatan manusia, terutama tentang ibadah ya, tentang ibadah itu diibaratkan seperti patung-patung yang berdiri. Yang namanya patung mah nggak ada nyawanya, gitu kan? Yang namanya patung nggak adanya sehingga nggak bisa bergerak, gitu. Diam-diam baik. Nah, amal yang sepi dari ikhlas, amal yang di dalam amal tersebut tidak terdapat keikhlasan, ya maka seperti patung yang berdiri yang nggak ada nyawanya. Nah, sementara nyawa dari amal tersebut itu adalah ikhlas, adanya wujudnya keikhlasan di dalam amal tersebut, itu patung itu bisa menjadi hidup kembali. Jadi kalau pendekatan di saat ini itu gambarnya seperti HP lah. HP itu bisa dibuat nelpon, bisa dipakai chat, bisa bisa chattingan, bisa internetan dan lain sebagainya. Itu ketika HP itu baterainya full sama. Nah, kalau baterainya habis nggak bakalan nyala, ya kan? Gitu. Jadi amal manusia itu ibarat seperti HP. Ya, seperti HP. Nah, bisa nyalanya itu ketika ada baterai. Nah, kalau ada baterai kan bisa bikin video gitu kan. Kalau ada pulsanya berarti dia bisa teleponan, bisa SMS-an. Kalau ada kuotanya itu berarti bisa internetan, berfaedah banyak ya, dan lain sebagainya. Jadi gitu pendekatannya Mas di zaman sekarang.
Jadi amal-amal itu, amal-amal yang diperbuat oleh manusia itu ya seakan-akan seperti benda mati. Yang benda mati ini tidak akan memiliki nyawa kecuali di dalam benda tersebut terdapat nyawa, baterai. nah Keikhlasan. terdapat keikhlasan. Itu baterainya Gus ya. Baterainya kayak apa sih mainan anak-anak itu Iya. kan biasa ada yang robot-robotan Iya. itu ya. Nah, amal kita seperti itu, diibaratkan seperti itu. Kalau memang nggak ada ikhlasnya, kalau pengen hidup berarti baterainya harus diisi. Kalau amal kita pengen hidup, pengen amal yang bernyawa, ya, yang bisa melanjutkan yang bisa memiliki efek positif lah, efek positif ke depannya, terutama untuk sebagai sebagai batu loncatan untuk menuju usul kepada Allah, ya maka amal tersebut harus ada ikhlasnya. Nah, keikhlasannya bagaimana? Tadi disesuaikan dengan tingkatan-tingkatan yang sudah dijelaskan. Kalau memang kita termasuk orang yang awam, ya, berarti ketika kita ikhlas dalam beribadah, berarti semua makhluk kita keluarkan dari diri kita, bahkan dari diri kita sendiri, dan di dalam diri kita terdapat atau masih terdapat harapan, keinginan yang sifatnya duniawi atau ukhrawi, duniawi dan ukhrawi. Itu awal, tingkat yang dasar. Atau yang kedua, kalau kita termasuk golongan ahlul khawas atau ahlul wasat, maka ketika kita beribadah, ya kita mengeluarkan makhluk dari diri kita, dan kita masih ada harapan, keinginan ukhrawi seperti surga, kenikmatan surga dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita berada dalam puncaknya atau golongan yang tertinggi, golongan yang tinggi, ya maka kita sudah tidak mengharapkan keinginan duniawi atau keinginan ukhrawi, tetapi yang kita inginkan hanyalah tadi meluruskan penghambaan diri kita kepada Allah. Nah, sehingga karena hikmah ini, al-a'malu suwarun qa'imatun wa arwahuha wujudu sirri ikhlasi fiha. Amal kita itu seperti patung, ya tentu kita tidak ingin amal kita hangus begitu saja. Ya, amal kita tidak boleh hangus begitu saja tanpa ada manfaat, tanpa ada faedah. Terutama amal-amal kita ini ya harus diisi dengan keikhlasan, harus ada keikhlasan, maksudnya kosong dari selain Allah, ya kan? Agar amal-amal kita ini bisa menjadi sebuah batu loncatan menuju usul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Terdapat sebuah cerita. Nabi Isa alaihissalam, ya, pada suatu hari bertanya kepada para sahabatnya, wahai sahabat-sahabatku, wahai saudara-saudaraku, sebuah biji dari tanaman itu tumbuhnya di mana? Tanah Gus ya. Tanah. Kata sahabat-sahabatnya, di tanah, wahai Nabi Isa. Begitu juga dengan hikmah, atau bisa diinikan dengan kemarifatan kemarifatan atau rahasia-rahasia Allah atau ilmu laduni lah di kalangan santri. Begitu juga dengan ilmu laduni atau kemarifatan atau rahasia-rahasia Allah, itu juga bisa tumbuh, ya, bisa berkembang di dalam hati yang subur. Kalau biji-bijian itu ditanam atau bisa tumbuh di dalam tanah yang subur, tanah yang gembur, tanah yang basah, maka ilmu ma'rifat, kemudian ilmu
apa tadi, laduni atau rahasia-rahasia Allah itu juga tumbuhnya di dalam hati yang gembur, yang subur. Nah makanya salah satu dari upaya untuk menjadikan hati kita itu subur, hati kita itu gembur, untuk dapat atau agar dapat memiliki kesiapan ya untuk menerima ilmu-ilmu tersebut, menerima ilmu-ilmu ma'rifat atau ilmu hakikat atau rahasia-rahasia Allah atau ilmu laduni, ya hatinya harus digemburkan dulu gitu. Dan salah satunya bahwa ketika kita beribadah ya harus ikhlas, karena kalau tidak ikhlas ya berarti amal-amal kita bermasalah, yang tidak membuat hati kita bisa menjadi lembut. Berarti hatinya harus dipacu dulu ya. Nah, pakai zikir ya. Betul. Pakai zikir itu kerja. Lantek. Biar gembur dulu ya. Makanya dalam ahli tarekat, di kalangan ahli tarekat dan permasalahan ini disebutkan oleh Syekh Abdullah Basyarani, di mana ketika hati seseorang itu masih keras ya, maka untuk melembutkan hati tersebut adalah dengan berzikir la ilaha illallah, memperbanyak itu. Dan tidak hanya memperbanyak saja, tapi dengan suara yang keras, ma'al jahr, harus dengan suara yang lantang, yang keras. Karena apa? Karena suara yang lantang, suara yang keras itu seakan-akan memalu batu yang keras. Dan batu ini tidak akan hancur ya. Batu yang keras dia tidak akan pecah, batu ini tidak akan hancur kecuali dipukul dengan pukulan yang keras. Nah kalau dipukul dengan pukulan yang lembek, kalau palu mau palu godam lah ya, gitu ya. Gede ya. Gitu. Jadi harus seperti itu, sehingga nanti ketika hatinya itu sudah lembut, nah barulah dia berzikir dengan zikir Allah 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 seperti itu ya. Jadi itu nanti pembahasan ke depan ya, mengenai zikir, bagaimana itu zikir, apa caranya zikir dan lain sebagainya. Nah karena kita masih pada pembahasan ikhlas, dan sebelum ditutup mungkin dari Kang Aden Langkin ada pertanyaan atau hal yang mungkin belum jelas dan lain sebagainya. Jadi yang paling menarik itu untuk pembahasan bab ikhlas Gus ya. Ya. Saya lebih tertarik ke yang tingkatan 3 apa tadi itu Gus? Khawasul khawas atau ahlun nihayah. Ahlun nihayah ya. Ya. Berarti orang-orang yang mencapai tingkatan tersebut, mereka itu ibadahnya itu meskipun banyak, mereka ibadahnya zikir atau sholawat ataupun sedekah ataupun sholatnya, puasanya, itu mereka itu merasanya nol aja berarti. Betul. Mereka merasa di titik nol aja, nggak pernah apa ibaratnya, nggak pernah merasa sudah nyampe 1, 2, 3 atau 9 gitu ya. Dan terus sampai yang ada di benak orang-orang tersebut itu sudah tak ada keinginan dunia ataupun akhirat. Sudah sama sekali tidak memiliki apa. Berarti yang diinginkan itu hanyalah Allah ya. Kedekatan Allah, ya. Kecintaan Allah. Masyaallah Gitu. Dan itu kalau bisa mah kita harus mencapai titik tersebut dengan cara masuk ke tengah dulu tuh ya. Betul ya, proses lah, kita kan masih di awal-awal, masih aku di golongan awal juga udah bagus. Iya, alhamdulillah ya, udah termasuk umat. Jadi kalau kayak kita nih, saya nih ang awam kelas 1, berarti harus dikejar kelas 2 dulu tuh Gus ya. Betul. Berarti hilangkan dunia jangan ada makhluk. Yang ada hanya Allah, meskipun ya kadang surga neraka masih makhluk nih. Betul ya, tapi mending gitu ya, kira-kira lah ya, melalui proses pencapaian yang ketiga tadi. Doain Gus ya. Sama-sama. Ya gitu karena aja. Di sini mah kita sama-sama belajar ya, sama-sama bertukar pikiran, sama-sama berbagi ilmu, sehingga tidak ada istilahnya saya menggurui atau lain sebagainya ya, enggak sama sekali. Karena ini
hanya sekedar ajakan ya, dakwah, terus berbagi ilmu ya. Mungkin di dalam pengajian ini ada yang salah, terus nggak apa-apa kalau ada yang salah, mohon diluruskan. Kan harusnya boleh komen ya guys ya, boleh komen hewan kita yang di sana ya. Ma aradat himmatu salikin antakifa indama kusyifa laha wallahu ta'ala a'lam Bisawab. Ya. Para hadirin, para kawan-kawan, para teman-teman, para ikhwan, pengajian kita An-Nahjul Atam kita berikan, dan insya Allah kita akan melanjutkan di pertemuan selanjutnya. Dan sebelum kita tutup, mungkin ada kesalahan dari saya mohon maaf sebesar-besarnya. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.